Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Bilan Rusuhada dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan materi mengenai perjuangan umat Islam di masa B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita kenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan jabatan Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang hingga saat ini yang berlatar belakang teknologi. B.J. Habibie adalah wakil presiden sekaligus presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Beliau presiden Indonesia pertama yang terlahir di daerah luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja di bangku SMP hingga SMA. Namun, komunikasi mereka terputus setelah B.J. Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman, sementara Ainun tetap di Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, saya mohon izin karena saya memakai laptop karena saya mengambil materi ini di Google, sebab di LKS dan di buku paket pun tidak ada materi pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Jadi hubungan Islam dan negara pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini berjalan dinamis, bahkan terbilang hampir romantis. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie pada masa itu. Yang bagian A pertama adalah politik Islam pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Era reformasi ditandai dengan kemunculan banyak parpol yang dimulai dengan pembaharuan kebijakan pemerintah interregnum B.J. Habibie untuk mencapai kembali sistem multipartai sebagai pernah terjadi di Indonesia pada warsa pertama setelah kemerdekaan. Hal ini kemudian mendapatkan respon umat Islam sehingga muncullah partai Islam yang eksklusif seperti PPP dan PKS. Partai inklusif yang berbasis Constitution Muslim seperti PKB, kelompok yang berkeinginan membentuk negara Islam dengan kekuatan Islam, politik seperti PBB dan perumusan tentang politik yang ideal dalam kacamata Islam yang fungsional dan membumi seperti gagasan Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, Asyur Madi Azra, Komarudin Hidayat, Budi Munawar Rahman, dan Bahtiar Effendi. Perkembangan yang cukup menarik dalam era informasi kaitannya dengan reformasi politik ini menurut Azumardi adalah terjunnya kembali para ulama dalam kancah penegakan hukum melalui upaya menciptakan sistem peradilan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kepastian hukum menjadi perhatian partai-partai Islam. Untuk itu, mereka menghendaki perlu dilakukannya pembaruan hukum nasional dan mendukung proses demokrasi. Selain itu, diagendakan pula untuk menghormati hak asasi manusia yang berlaku universal melalui ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia dari PBB. Selanjutnya, kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ada bidang pendidikan. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut juga berdampak pada berbagai
Yang ketiga adalah bidang menyampaikan pendapat. Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapat di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, ketika menghadapi para penunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Kenapa gitu? Pelaku unjuk rasa yang ditindak dengan pasal yang berbeda-beda dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum yang jelas. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para penunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampung perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. Yang keempat, ada bidang militer atau dui fungsi ABRI. Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran dui fungsi ABRI menyusul turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Yang keenam adalah bidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah 2 kali lembaga tertinggi negara melaksanakan sidang istimewa, yaitu pada tahun 1967 dan sidang kedua adalah pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Yang ketujuh adalah bidang pemilihan umum atau KPU. Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda muklitis. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juli 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Selanjutnya, 5 paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya, DPR berhasil menetapkan 3 undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.